Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Coach Valentino dengan nomor induk mahasiswa 16016170888. Saya dari Program Studi Pendidikan Jasmani 2017 dan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tentang model pembelajaran passing floorball untuk siswa tingkat SMA. Kita masuk ke latar belakang permasalahan. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang pertama, model pembelajaran pendidikan jasmani tidak harus terpusat pada guru, tetapi pada siswanya. Lalu yang kedua, materi yang diberikan guru cenderung tradisional, sedangkan siswa membutuhkan pengalaman belajar yang baru. Oke, dalam pembelajaran pendidikan jasmani juga masih banyak guru yang masih cenderung memberikan materi yang tradisional. Sedangkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, siswa membutuhkan pengalaman baru dalam belajar. Tetapi guru masih memberikan materi yang tradisional atau yang itu saja. Yang ketiga, dalam pembelajaran, guru harus memberikan pembelajaran yang inovatif dan semenarik mungkin hal ini agar siswa tidak merasa jenuh. Ya, dalam pembelajaran pendidikan jasmani, seorang guru harus bisa memberikan pembelajaran yang inovatif dan semenarik mungkin. Tujuannya supaya siswa meningkat minatnya kepada pembelajaran pendidikan jasmani dan siswa juga tidak merasa jenuh dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, diperlukannya referensi model pembelajaran yang baru untuk guru. Dalam permasalahan ini diperlukan sebuah referensi model pembelajaran supaya guru dapat memberikan materi yang tidak lagi cenderung tradisional. Lalu dalam pembelajarannya, guru memberikan pembelajaran yang inovatif dan menarik, dan guru juga bisa memberikan pembelajaran pendidikan jasmani yang tidak hanya terfokus pada guru itu tersebut. Baik, kita masuk ke fokus penelitiannya. Pada fokus penelitian dari penelitian ini yaitu membuat model pembelajaran passing floorball untuk siswa tingkat SMA. Perumusan masalahnya, bagaimana model pembelajaran passing floorball untuk siswa tingkat SMA. Kegunaan dari penelitian ini yaitu bagi meneliti, hasil penelitian model ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan diri dalam mempersiapkan profesi menjadi seorang pendidik. Yang kedua, hasil model pembelajaran passing pada permainan floorball diharapkan dapat menjadi bentuk belajar yang bermanfaat untuk membaca sehingga dapat menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan passing pada cabang olahraga floorball. Lalu yang ketiga, sebagai sumbangan salah satu referensi bagi perpustakaan Universitas Negeri Jakarta serta sebagai referensi atau rujukan bagi penelitian yang serupa. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini diharapkan dijadikan panduan mengajar bagi guru atau pelatih, khususnya pada materi passing pada permainan floorball yang dapat dimasukkan ke dalam materi permainan bola kecil. Konsep pengembangan ini yaitu menggunakan model dari EDI. Di sini peneliti membuat model yang dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap model pembelajaran passing individu, model pembelajaran passing berpasangan, dan model pembelajaran passing berkelompok. Karena dalam pembelajaran harus ada tahapan mulai dari yang mudah dan yang sulit. Maka dari itu, di sini peneliti membuat model pembelajaran passing floorball untuk siswa tingkat SMA tersebut. Kajian teoritik. Model menurut Sugiono pada tahun 2009, model adalah perbuatan yang kompleks dapat diterjemahkan sebagai penggunaan secara integratif sejumlah komponen yang terkandung dalam perbuatan mengajar itu untuk menyampaikan pesan pengajaran. Lalu di sini ada belajar.
Menurut Priyansa, pada tahun 2017, belajar merupakan proses perubahan dalam kepribadian manusia sebagai hasil dari pengalaman atau interaksi antar individu dan lingkungan. Lalu ada model pembelajaran dari Trianto pada tahun 2019 menjelaskan model pembelajaran adalah salah satu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Yang keempat ada passing. Passing atau dalam bahasa Indonesianya adalah mengoper bola. Passing adalah teknik untuk memberikan atau memindahkan bola kepada teman satu tim kita. Itu menurut Samsudin pada tahun 2019. Lalu ada hakikat dari floorball. Menurut Saifullah pada tahun 2017, floorball dimainkan oleh 6 orang di lapangan persisi. Tujuan permainan adalah untuk mencetak gol dengan menempatkan bola plastik ke dalam gawang lawan yang berada di ujung lapangan. Para pemain dapat mengendalikan dan mengarahkan bola dengan menggunakan tongkat yang ujungnya melengkung. Pemain tidak boleh menggunakan tangan, lengan ataupun kepala untuk mencetak gol. Baik, masuk ke rancangan model. Berikut rancangan model yang dibuat oleh peneliti. Model pembelajaran passing floorball ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pemberian passing individu, ada pembelajaran passing berpasangan, dan pembelajaran passing berkelompok. Berikut nama-nama model pembelajaran yang telah dibuat oleh peneliti. Lalu di sini metode logi penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu membuat sebuah model pembelajaran, yaitu model pembelajaran passing floorball yang dibuat dalam bentuk buku untuk siswa tingkat SMA. Tempat dan waktu penelitiannya, tempatnya itu di Universitas Negeri Jakarta, dilaksanakan dari bulan Agustus saat penelitian ini disetujui sampai dengan bulan Januari 2022. Karakteristik model pembelajaran yaitu model pembelajaran passing individu, berpasangan, dan berkelompok untuk siswa tingkat SMA berusia 15 sampai 18 tahun. Pendekatan dan model penelitian ini menggunakan model dari ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Pada penelitian ini hanya sampai dengan development karena penelitian ini dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19, sehingga tidak bisa dilaksanakan implementasi yang dilakukan di sekolah. Lalu pada tahap evaluasi digantikan dengan tahap validasi ahli. Yang terakhir langkah-langkah pengembangannya itu yang pertama ada analisis, lalu ada desain, ada development, ada implementation yang tidak dilaksanakan, dan evaluasi yang digantikan dengan validasi dari ahli. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dari model pembelajaran passing floorball untuk siswa tingkat SMA ini disusun dalam bentuk buku panduan model pembelajaran. Berikut yang di sebelah kiri ini merupakan sampul dari buku yang telah saya buat. Dalam buku tersebut menyajikan berbagai model pembelajaran passing floorball yang sudah dibagi menjadi 3 bagian, berurutan mulai dari individu, berpasangan, dan berkelompok. Nama-nama ahli yang melakukan validasi pada penelitian ini yaitu pertama Dr. Iwan Setiawan, MPD, merupakan dosen ahli pembelajaran. Lalu ada Vigia Satria Pramanta, SPD, merupakan ahli floorball. Dan yang terakhir ada Reza Pahlawan, SPD, merupakan guru PJOK tingkat SMA dari SMA Lab School Rawamangun. Hasil validasi kelayakan dari ahli, di sini model-model yang peneliti buat yang berjumlah 23 model ini disetujui dan dinyatakan layak oleh ahli tersebut. Kesimpulannya ini, keseluruhan model dapat digunakan dan dijadikan referensi sebagai model pembelajaran permainan bola kecil pada siswa tingkat SMA dengan jumlah sebanyak 23 model pembelajaran passing floorball dengan jenis pembelajaran individu,
individu, berpasangan, dan berkelompok yang dapat meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani dan menambah wawasan tentang cabang olahraga floorball dalam materi permainan bola kecil. Sarannya itu bagi para guru diharapkan lebih kreatif dan inovatif lagi dalam mengembangkan suatu materi, salah satunya yaitu dengan mengembangkan model pembelajaran. Harapannya agar siswa tidak merasa bosan terhadap materi yang monoton, melainkan termotivasi dan tertarik minati dalam mengikuti proses pembelajaran pendidikan jasmani. Lalu dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, guru dapat memanfaatkan materi ajar di cabang olahraga floorball sebagai materi permainan bola kecil dengan tujuan lain yaitu sebagai proses pemasalan olahraga floorball di Indonesia. Yang ketiga, sebelum masuk ke dalam materi inti, dalam proses pembelajaran wajib diberikan dahulu pemahaman tentang teknik atau menggunakan stick. Pemahaman teknik penggunaan stick ini dapat disisipkan pada saat pemanasan atau sebelum masuk ke dalam materi inti atau pendahuluan. Dan yang terakhir diperlukan pengembangan lebih jauh lagi kepada proses model pembelajaran passing floorball. Baik, sekian presentasi yang saya paparkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.